Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas mengenai nilai mutlak. Sebelum ke persamaannya, kita harus tahu dulu konsep dari nilai mutlak. Konsepnya, nilai mutlak ini itu sebagai jarak. Jadi tidak ada istilah negatif pada nilai mutlak. Jadi semuanya harus bernilai positif. Bagaimana konsepnya? Misalkan titik awal yaitu berada di titik 0. Misalkan X adalah titik awalnya adalah di titik 0. Nah, misalkan siswa, titik awal siswa di titik 0, dia disuruh misalkan maju ke depan 3 langkah, maka berada di sini kan ya titiknya. Ini maju 3 langkah. Disuruh lagi misalkan siswa itu harus mundur. Misalkan di sini mundur 5 langkah, berarti dia berada di posisi negatif 2. Lalu dia disuruh lagi maju lagi sini 3 langkah, berarti dia berada di titik 1. Nah, di mana sekarang posisi dia? Jaraknya berarti dia berpindah berapa langkah? Nah, kalau jaraknya kita lihat bahwa dia pindah hanya 1 langkah saja jaraknya dari titik awal. Nah, sedangkan kalau konsep jarak itu kita lihat bahwa berapa langkah si siswa itu melangkah. Berapa langkah dari awal itu pertama kan 3. Dia melangkah lagi ke belakang itu sebanyak 5. Melangkah lagi itu sebanyak lagi 3. Nah, kalau secara matematis perhitungan, ke depan itu kan kita biasa hitung ke depan 3 langkah. Maka kita tambah lagi ke belakang. Ke belakang berarti itu negatif ya, negatif ke belakang 5, tambah lagi dia maju lagi ke depan itu sebanyak 3. Nah, ini secara hitungan biasa, maka nilainya ini kan 6, ini berarti 1 kan, berada di posisi 1. Sedangkan kalau konsep mutlak, nilai mutlak itu bukan jarak titik awal dia terhadap titik akhir, tetapi dia berapa banyak dia melangkah. Nah, itulah konsep nilai mutlak. 3 ditambah dengan negatif 5 plus 3. Nah, kita nilaikan mutlak, ini mutlak, nilai mutlak, maka ini hasilnya adalah 11. Karena kesini 3, kesini 5, dan kesini lagi adalah 3, hasilnya adalah 11. Karena konsep nilai mutlak dia selalu bernilai positif. Nah, ini menjadi 5, ini 3, jadi 3 ditambah 5 tambah 3 hasilnya adalah 11. Nah, ini konsep dari nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu dia akan selalu bernilai positif, tidak ada negatif, karena dia hanya berkonsep pada jarak, bukan pada arah. Kalau arah itu kan ke belakang berarti negatif. Nah, ini secara perhitungan biasa. Nah, ini konsep dari nilai mutlak. Oke ya. Misalkan contoh. Berapakah hasil dari negatif atau nilai mutlak negatif 2 tambah nilai mutlak negatif 3 ditambah negatif 4? Berapa? Kita jawab. Maka di sini akan menjadi positif. Negatif 2 itu akan menjadi positif. Berarti 2 plus 3, karena ini bukan nilai mutlak, berarti tetap ini berarti negatif ya, negatif 4. 2 ditambah 3 diambil 4 berarti 1. Nah, ini. Lanjut lagi misalkan contoh yang lain. Misalkan 2 min 3, nilai mutlak dari 2 negatif 3 ditambah 5 negatif 2. Nah, ini berapa? Yuk, bak. Nah, ini kita harus hitung dulu dari sini. Misalkan 2 diambil 3 berarti itu negatif 1 kan ya, negatif 1. Nilai mutlak dari negatif 1 plus 5 diambil 2 di 3. Nah,
kita tahu bahwa nilai mutlak itu selalu positif, maka di sini 1 plus ini tetap positif 3 sama dengan 4 ya. Nah, itu ya konsep dari nilai mutlak. Ini contoh 1, ini contoh 2 ya. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Di sini kita akan bahas mengenai persamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu definisi. Tadi secara konsep sudah, sekarang kita definisinya. Definisi dari nilai mutlak itu adalah X, nilai mutlak X. Nah, ya, nilai mutlak itu selalu dilambangkan dengan seperti ini, tanda seperti kurung tapi ini lurus. Ini nilai mutlak. Nilai mutlak X itu akan selalu bernilai X positif atau juga X negatif. Jadi X ini bisa positif, bisa negatif. Tapi X di sini kan kalau misalkan hasilnya kan selalu positif. Maka jika X-nya positif, maka di sini X-nya bisa jadi lebih besar dari 0 atau X-nya lebih kecil dari 0 kalau bernilai negatif. X bernilai positif jika X-nya lebih besar dari 0 dan X bernilai negatif jika X-nya lebih kecil dari 0. Nah, jadi nilai mutlak itu dilambangkan seperti ini ya. Nah, misalkan di sini ada contoh soal, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan X, nilai mutlak X plus 4 sama dengan 3. Di sini misalkan X plus 4. Nah, di sini X plus 4 jika nilai mutlak itu bernilai X plus 4 jika X plus 4 lebih besar dari 0 atau X lebih besar dari negatif 4. Ini pindah ruas ya. Ini 4 pindah ruas jadi negatif 4. Atau bisa negatif X plus 4. Kalau kita rubah berarti jadi negatif X negatif 4. Negatif X negatif 4 jika X plus 4 lebih kecil dari 0 atau X lebih kecil dari negatif 4. Ya, setelah ini kita cari persamaan nilai dari X lebih besar dari 4. Misalkan ini kita X lebih besar dari negatif 4. Kita masukkan yang ini X plus 4 sama dengan 3. Maka nilai X itu sama dengan, ini kan 4 pindah ya, berarti jadi 3 diambil 4. X sama dengan negatif 1. Jika X nya lebih kecil dari negatif 4, berarti yang ini yang kita pakai. Yang ini yang kita pakai. Ini yang kedua ya. Maka kita pakai yang ini. Kita masukkan negatif X 4 sama dengan berapa? Ini sama dengan 3. Berarti ini masuk sini ya. Sama dengan 3. Ini juga sama dari sini. Maka min X itu sama dengan 3 plus 4. Karena di sini 4 pindah menjadi positif. Min X sama dengan 7. Maka X sama dengan min 7. Nah, jadi nilai X yang memenuhi itu bisa negatif 1 atau negatif 7. Negatif 7 atau negatif 1 ya, baliknya. Udah. Yang kelihatan ya. Nah, bisa negatif 7 atau negatif 1. Ya, sekian videonya. Ya, kita lanjut menyelesaikan dengan menggunakan sifat nilai mutlak X ya, diakarkan
X-nya pangkatkan 2. Misalkan tentukan nilai X yang memenuhi X dan nilai mutlak dari X plus 5 sama dengan 3. X plus 5 sama dengan 3. Maka ini kita akarkan. Kasih akar, ini hilang nilai mutlaknya, tapi di sini X-nya dipangkatkan 2. Berarti ini plus 5, X plus 5 pangkat 2 sama dengan 3. Nah, di sini biar akarnya hilang, maka yang sebelah kanan berarti yang 3 ini kita pangkatkan 2. Jadi X plus 5 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2. Jadi akarnya hilang, sedangkan yang sebelah kanan 3-nya jadi pangkat 2. 3 pangkat 2 kita pindahkan. Di sini X plus 5 pangkat 2 negatif 3 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, ini kita X plus 5 sini plus 3 dari sini. Nah, nanti yang sebelah sininya jadi X plus 5, karena di sini sudah yang positifnya, berarti di sini tinggal yang negatifnya. Negatif 3 pangkat 3 sama dengan 0. Kita hitung ini berarti X plus 3 plus 5 berarti ini 8. Ini X 5 diambil 3 berarti plus 2 sama dengan 0. Maka X nya sama dengan negatif 8, atau X nya itu sama dengan negatif 2. X nya sama dengan negatif 2 ya, sudah ya. Misalkan kita contoh yang lain. Misalkan 3X plus 4 sama dengan ini nilai mutlak ya, X min 2. Nah, ini misalkan sama, tentukan nilai X. Misalkan bentuknya seperti ini. Ini juga sama, kita buat akar di sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Nah, jadi ya kalau ada yang bentuk nilai mutlaknya kita akarkan, karena di sini menggunakan konsep akar. 3X plus 4 berarti ini dipangkatkan 2. Ini juga sama, X min 2 dipangkatkan 2. Akar ketemu akar masih hilang, sisanya jadi 3X plus 4 pangkat 2 sama dengan X min 2 pangkat 2. Pindah ruaskan. Yang ini kita pindah ruaskan, berarti 3X plus 4 pangkat 2 ini pindah menjadi negatif. Negatif X min 2 pangkat 2 sama dengan 0. Seperti yang tadi, 3X plus 4 ini tetap ya 3X plus 4, sedangkan yang ini bisa negatifnya bisa positifnya gitu. Ini kita yang positifnya dulu. Yang positifnya berarti ini X plus X negatif 2. 3X plus 4 ini negatif X plus 2, karena ini yang negatifnya ya. Kita hitung di sini. Berarti ini 4X. 3X ditambah X berarti 4X plus 2, karena 4 diambil 2 ya. 4 diambil 2. Yang satu lagi 3X, ini 3X diambil X berarti jadi 2X ya, 2X 4 ditambah 2 berarti 6 plus 6 ya. Maka ini X nya sama dengan, kalau di sini positif berarti di sini negatif 2/4 atau negatif 1/2. Kita sederhanakan. Nah, yang ini X sama dengan 6
6/2 karena di sini ini positif berarti di sini negatif. Negatif 6/2 kita sederhanakan 6 dibagi 2 yaitu 3, berarti negatif 3. Maka nilainya yaitu himpunan penyelesaiannya itu negatif 3 negatif setengah ya. Ini himpunan penyelesaiannya negatif 8 negatif 2. Oke, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika suka silahkan di like, subscribe, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.